atau haram. Malu loh Pak. Malu lah. Tapi kemudian berangkat dari situ, malu karena pernah ini menyajikan makanan masakan yang saya sendiri sebenarnya nggak cocok, nggak seneng karena nggak enak. Berikutnya Bapak Ibu akan lebih hati-hati apa enggak kalau sudah begitu? Hati-hati. Ya, hati-hati Pak. Akan lebih hati-hati. Enggak akan saya menyajikan makanan sebelum saya sendiri mencicipinya. Pengalaman satu kali itu sudah bisa mengubah seluruh pola penyajian makanan loh ya. Satu kali mengalami itu bisa jadi kita akan menjadi lebih baik seterusnya. Nah, Bapak Ibu, Petrus mengalami hal yang ya bisa dikatakan seperti itu. Awalnya dia mengatakan berani mati untuk Yesus karena berpikir Yesus Mesias, Yesus bakal jadi raja. Ketika Yesus ditangkap, Petrus menyangkal. Setelah ketemu dengan Yesus, bisa jadi ada rasa malu itu tadi kan. Setelah Yesus naik ke surga, Bapak Ibu akan ketemu dengan Petrus yang benar-benar nggak takut dengan kematian. Nggak takut penjara, nggak takut dianiaya, nggak takut dengan kematian. Ada yang berubah di sini. Nah, saya melihat dari sisi yang ini ya, tapi dari sisi yang lain bisa juga. Pengalaman, perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit, membuat Petrus mengerti siapa sebenarnya Yesus, dan kemudian dia menjadi sangat yakin dan melakukan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Baik, sekarang begini. Bapak Ibu, di dalam kisah para rasul, bagian awal, kita akan melihat peran Petrus yang sangat besar. Ya, Bapak Ibu boleh periksa dulu ya. Silahkan membuka kisah para rasul itu ada berapa bab. bab. 28 kan ya. Kemudian 28. 28 ya. Bapak Ibu sudah baca sampai bab berapa atau sudah berapa kali baca kisah para rasul? Sekali. Sekali. Oke. Sekarang begini, Bapak Ibu, kita lihat ya kemunculan atau tampilnya Petrus dalam kisah para rasul. Silahkan Bapak Ibu mulai dari bab 1, balik ke bab 1 lagi. Kisah bab 1. Ya, di belakang Pak. Berapa Mas? Dalam. Nah, Ya, sekarang begini. 100.000. Bapak Ibu silahkan ke ayat 4 dulu. Bab 1 ayat 4 ya. Pada suatu hari ketika Yesus ya, makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, Yerusalem, menantikan janji Bapa sebagaimana dikatakannya telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu, ini para rasul masih berpikir tentang Yesus bertindak sebagai raja, ya. Raja dunia, raja Israel. Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, ini ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Bapak Ibu perhatikan keterangan tempat. Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria,
dan sampai ke ujung bumi. Nah, setelah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Setelah menyampaikan pesan, kamu akan menjadi saksiku di di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yesus terangkat ke surga. Nah, setelah Yesus terangkat ke surga, lihat ke ayat 12 sekarang. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi tempat Yesus naik ke surga itu di Bukit Zaitun ini ya. Dan kemudian mereka kembali ke Yerusalem seperti pesan Yesus tadi. Ayat 4, jangan meninggalkan Yerusalem. Kamu harus tetap tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa, yaitu kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 13. Mereka masuk ke kota, kemudian naik ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Bapak Ibu, para rasul, para perempuan yang mengikuti Yesus, itu semua orang Galilea. Ya. Mereka pergi bersama dengan Yesus ke Yerusalem untuk Paskahan. Setelah Yesus mengalami ya penderitaan, kematian, kemudian naik ke surga, para rasul yang masih tetap tinggal di Yerusalem. Ketika Bapak Ibu mengingat para rasul ada dalam ruangan, pintu-pintu terkunci, nah itu ada di Yerusalem dan itu bukan rumah mereka karena mereka orang Galilea. Nah, ngapain mereka di situ? Mereka berdoa. Lalu lihat ada keterangan daftar nama di situ ya, ayat 13. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Bapak Ibu tolong amati, ada yang berbeda. Biasanya Yakobus disebut bersama siapa? Biasanya Petrus. Terus Ingat baik-baik, ingat baik-baik, ingat baik-baik dulu. Yakobus dan Yohanes. Yakobus dengan Yohanes kan, karena keduanya adalah anak-anak Zebedeus kan. Sedangkan Petrus biasanya disebut bersama dengan Andreas. karena mereka bersaudara. Ya. Coba lihat sekarang, Petrus disebut bersama Yohanes. Kenapa? Tunggu dulu, ada ceritanya ini. Kayak gini aja diurusin gitu ya. Karena Yohanes yang diminta merawat Bunda Maria. Bapak Ibu bisa mengingat begini dah. Kalau Bapak Ibu mengingat yang di Injil Yohanes, Bapak Ibu tidak pernah ketemu dengan nama Yohanes. Kalau Bapak Ibu di Injil Yohanes membaca ada nama Yohanes tapi bukan Yohanes Pembaptis, saya yakin Bapak Ibu bohong. Murid Nama yang Yohanes dikasih. nggak pernah disebut. Nah, yang seringkali disebut begini, Petrus dan murid yang lain, Petrus dan murid yang dikasihi. Begitu kan? Bapak Ibu nanti perhatikan aja di Jumat Agung waktu Pasio. Akan disebut Petrus dan murid yang dikasihi. Dari mana Bapak Ibu tahu kalau murid yang dikasihi itu adalah Yohanes? Ya katanya begitu selama ini, gitu kan? Jawabannya ada di kisah para rasul ini. Di dalam Injil Yohanes, murid yang dikasihi itu sering bersama Petrus. Di kisah para rasul, yang sering bersama Petrus adalah Yohanes. Jadi murid yang dikasihi itu sama dengan Yohanes.
Jadi begitu cara menemukan atau memahaminya. Nah, kemudian lihat ke ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Doa, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, jumlah rasul sudah berkurang karena Yudas Iskariot, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat 15. Petrus ambil peran di sini. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini Petrus mulai mengambil peran di antara para rasul, ya. Pada suatu hari berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, jumlahnya ternyata besar, ya. Kira-kira 120 orang banyaknya. Ini kalau jadi lingkungan sudah harus dipecah ini kan, ya. Pemekaran. Harus dimekarkan. Nah, kemudian berkata ayat 16, saudara-saudara, haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk salah seorang dari kami dan menerima bagian dari dalam pelayanan kami. Tapi kemudian keterangan berikutnya ayat 18, Yudas ini telah memperoleh sebidang tanah dari upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Terus Hal itu kutipannya yang disebut dari Daud tadi ayat 20. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada lagi penghuni di dalamnya. Terus ini, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Bapak Ibu, ini cara perjanjian baru, cara orang-orang Yahudi perjanjian baru kalau ngutip teks, ya. Ada kalimat yang mirip, boleh diambil. Tapi Bapak Ibu, kita tidak melakukan cara seperti itu. Nah, perhatikan, biarlah jabatannya diambil orang lain. Ayat 21. Jadi haruslah ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama kami, mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus diangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Yang kita perlu perhatikan Bapak Ibu, Petrus mengambil inisiatif, Petrus juga memimpin pembicaraan berkaitan dengan penggantian ini Yudas Iskariot. Harus tetap 12 gitu, ya. Nah, sekarang yang lolos audiensi, yang lolos ini, ya, audisi kok audiensi. Syaratnya untuk menggantikan Yudas kan hadir melihat Yesus sejak baptisan Yohanes sampai Yesus naik ke surga. Yang lolos ayat 23, mereka mengusulkan 2 orang. Yusuf yang disebut Barsabas yang juga bernama Justus. Bapak Ibu, ini 1 orang 3 nama, ya. 1 orang tapi namanya sampai 3. Yusuf alias Barsabas alias Justus. Nah, Bapak Ibu ingat juga di sini ada nama Barsabas yang dilepaskan oleh Pilatus menggantikan Yesus, namanya Barabas. Teman Paulus dalam memberitakan Injil namanya Barnabas. Ada 3. Ada Barsabas, ada Barabas, ada Barnabas. Nama kok mirip-mirip gitu. Sabas. Ya, nama mereka, ya, nama-nama dalam masyarakat, dalam suku-suku itu kan sebenarnya terbatas kan. Nah, kemudian sekarang begini. Yang calon yang kedua itu Matias. Kemudian mereka berdoa dan yang ternyata ayat 26,
terpilih untuk menggantikan Yudas Iskariot itu adalah Matias. Mereka masih dalam suasana doa ya, sekarang ke bab 2. Bab 2. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka berkumpul di suatu tempat dan kemudian Roh Kudus turun atas mereka semua. Ya, Roh Kudus turun atas mereka. Nah, yang kemudian terjadi Bapak Ibu lihat ke ayat 4. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Efeknya, ini Pentakosta ya. Pentakosta itu untuk mengenangkan apa? Roh Kudus turun. Kudus Turunnya turun. Nah, sekarang klarifikasi dulu ya. Coba lihat di bab 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta. Ya, kemudian Pentakosta yang dimaksudkan ini bukan Pentakosta Kristiani. janjian Ayat lama. 5. Di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Pentakosta, Bapak Ibu mengingatnya sama saja. Pentakosta itu kan 50 hari sesudah Paskah. Pentakosta Kristiani begitu. Paskahnya itu kebangkitan Yesus, 50 harinya itu turunnya Roh Kudus. Perjanjian Lama, Paskah Yahudi, Pentakosta Yahudi beda. Paskah Yahudi itu kan pembebasan dari perbudakan di Mesir. 50 hari sesudah itu. Nah, itulah Pentakosta. Kalau di Perjanjian Lama nyebutnya hari raya 7 minggu. Kalau yang pertama kali menyebut Pentakosta itu kitab Tobit. 50 hari setelah pembebasan dari perbudakan di Mesir, Bapak Ibu, orang Israel menerima hukum Taurat. 10 perintah. Nah, Pentakosta Yahudi ini dirayakan untuk mengenangkan, untuk mengingat peristiwa Musa menerima hukum Taurat. Nah, kemudian Bapak Ibu namanya sama, dua-duanya diambil, digunakan oleh para pengikut Yesus. Paskah untuk mengenangkan kebangkitan Yesus, Pentakosta untuk mengenangkan turunnya Roh Kudus. Nah, ini hari raya ziarah. Maksudnya, orang-orang Yahudi datang ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nama kota-kota, negeri-negeri yang jauh. Orang-orang Yahudi yang tinggal di negeri-negeri yang jauh itu datang ke Yerusalem. Jangan berpikir bahwa semua orang Yahudi bisa berbahasa Ibrani atau berbahasa Aram ya. Banyak orang Yahudi yang nggak bisa lagi berbahasa Ibrani atau Aram. Mereka hanya bisa bicara Yunani atau bahasa-bahasa setempat di mana mereka tinggal. Nah, yang datang ini semua orang-orang Yahudi, tapi dari negeri-negeri perantauan mereka. Gitu ya. Nah, para rasul itu berbicara, dan apa yang dibicarakan oleh para rasul tentu saja bahasa lokal, sebut saja bahasa orang Galilea, orang Palestina, gitu ya, orang Galilea, Yudea, orang-orang Yahudi yang tinggal di Palestina. Tapi ketika orang-orang dari negeri-negeri lain, orang Yahudi datang dari tempat perantauan itu, mendengar para rasul bicara, mereka mendengarnya dalam bahasa mereka sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu, saya
pernah ngobrolin yang seperti ini dengan anak-anak SD, gimana menjelaskan mukjizat bahasa. Ini nyebutnya mukjizat bahasa. Lalu kasih contoh. Dalam bahasa Ibrani, doakan Bapa kami. Ada kalimatnya, kalimat awalnya aja ya, jangan panjang-panjang. Avinu zevach samayim yitkadesimka. Para rasul ngomongnya begitu. Tapi yang datang itu kan ada orang Roma. Orang Roma ngomongnya bahasa Latin. Para rasul ngomongnya Avinu zevach samayim, tapi di telinga orang-orang Yahudi yang dari Roma, kedengarannya Pater noster quies in celi. Nah, mukjizat bahasanya seperti itu. Ada HTI, hutan tanaman industri. Kok bisa? Dia itu kalau cuma 50-100 hektar bisa, Pak. Itulah dia kaya. Kok bisa? Nah, Bapak Ibu balik ke ayat 4. Dipenuhi dengan Roh Kudus, bicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, kemudian ingat ya, Petrus ada di dalam kelompok ini. Bahkan kalau melihat ayat 15 tadi, Petrus sudah menjadi apa nyebutnya ya? Pak Ketua gitu ya. Jadi ketua. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 12. Mereka semuanya, orang-orang Yahudi dari negeri asing tadi, tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Orang-orang itu orang-orang Galilea. Ngomongnya kok bisa kita dengarkan seperti bahasa yang kita gunakan di tempat asal kita. Mereka tercengang-cengang, heran. Heran campur bingung, tapi dominan heran ya. Kagum. Tapi kemudian lihat yang lain, ayat 13. Namun yang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu lihat, nanti akan ada keterangan waktu. Tapi mereka mendengar ada orang yang menyindir kan. Orang ini mabuk, makanya ngomongnya bisa macam-macam sembarang, lalu bunyinya macam-macam dengan bahasa yang berbeda-beda. Sekarang lihat ayat 14. Lalu Petrus bangkit, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, iyanya Petrus ya, hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Yang biasa mabuk, tolong kasih tahu biasanya jam mabuk itu jam berapa? Malam. Yang tahu ibu-ibu. Malam itu. Tanya Opung Roy. Udah lupa, Pak. Pada saat minum tua. Jam 9 pagi. Jelas itu bukan jam orang minum, bukan jamnya orang mabuk. Nah, lihat ayat 16. Tetapi tentang itulah apa yang apa yang difirmankan dengan perantara Nabi Yoel. Loh, keren kan? Petrus tiba-tiba nyebut kitab Nabi Yoel. Sebelum-sebelumnya Bapak Ibu nggak ketemu Yesus kutip tentang Nabi Yoel untuk urusan pencurahan Roh Kudus. Tapi sekarang Petrus bicara, yang kamu lihat orang-orang ini bukan mabuk, tapi mereka ini sedang mengalami apa yang sudah dikatakan, dinubuatkan oleh Nabi Yoel.
Memangnya apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel? Akan terjadi pada hari-hari terakhir bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Yang sebenarnya sedang terjadi adalah para rasul dan orang-orang yang bersama dengan mereka itu sedang menerima Roh Kudus. Dan karena menerima Roh Kudus, sekarang mereka sedang bernubuat. Bukan mabuk, tapi mereka menerima Roh Kudus, dan karena menerima Roh Kudus, mereka bernubuat. Belum selesai. Nah, yang tentang para rasul menerima Roh Kudus dan bernubuat sudah terjadi. Ya. Ayat 19. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, amati ayat 19. Aku, ini yang bicara Tuhan ya, akan mengadakan mukjizat di langit, di bumi. Kemudian ayat 20. Matahari akan jadi gelap gulita, bulan jadi merah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ada disebut di sini hari Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu begini dulu. Ini Petrus yang bicara dan berani sekali kan sekarang bicaranya. Bapak Ibu silahkan perhatikan lagi ayat 9 dan ayat 12. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga. Dan naik ke surganya itu di mana? Di mana Tuhan Yesus take off-nya tadi? Yerusalem. Zaitun. Gunung. Maka lihat ayat 9 dan ayat 12. Ya. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Ayat 12. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun. Tuhan Yesus naiknya di Zaitun ya. Dan antara Yerusalem dengan Zaitun itu ada lembah Kidron yang tiap Kamis Putih Bapak Ibu lewati kan. Sekarang Bapak Ibu ke ayat 11, bab 1 ayat 11. Ini malaikat berkata kepada ini orang-orang yang menyaksikan kenaikan Yesus. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Bapak Ibu, sekarang lihat ke bab 2 ayat 20. Oh, ini kalau nggak ikut KKS ini Bapak Ibu nggak akan tahu ini dah. Ayat 20, matahari akan jadi gelap, bulan jadi merah sebelum datangnya hari Tuhan. Ya, hari Tuhan. Apa itu hari Tuhan?
hari Tuhan itu sama dengan hari ketika Tuhan datang. Terus lihat ayat 21, barang siapa yang berseru dalam namanya akan diselamatkan. Sekarang Bapak Ibu, kita lihat sungguhan kitab Yoel. Tolong Bapak Ibu buka kitab Yoel ya, bab 3. Ini urusannya apa dengan Petrus? Tunggu dulu. Bapak Ibu, nggak cukup hanya tahu cerita tentang Petrus, tetapi kita perlu lihat apa yang bisa membuat Petrus begitu, apa menyebutnya ya, bukan hanya bersemangat, bergelora dalam pemberitaan Injil ini. Bab 3 ya. Yoel bab 3. Sudah ketemu? Iya, Belum? Ya, sampai ketemu itu. 3 ayat. Ya, bab 3-nya dulu, Pak. Bisa lihat mulai dari ayat 1 sampai 3. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu ketika aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, karena mereka mencerai-beraikannya di antara bangsa-bangsa. Pindah ke ayat 12. Yang ini sangat jelas. Yoel 3 ayat ini 12. Biarlah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Nah, Bapak Ibu lihat ya, Tuhan, ayat 12 ini jelas ya, akan datang, Tuhan akan mengumpulkan segala bangsa untuk menghakimi mereka. Ya. Kemudian tempat penghakimannya di mana? Lembah Yosafat. Lembah Yosafat. Nah, lembah Yosafat itu di mana? Kayaknya nggak pernah dengar. Hanya ada, nama itu hanya ada di kitab Yoel ini. Nah, rupanya kalau mengikuti ini, ya, apa yang disampaikan di dalam Injil Lukas dan kemudian memperhatikan kisah para rasul ini, hanya Lukas kan yang bicara tentang Yesus yang naik ke surga. Baik Injil Lukas maupun kisah para rasul. Hanya Lukas yang bercerita tentang Yesus naik ke surga. Lalu naik ke surganya itu di Bukit Zaitun. Lihat Bukit Zaitun menghadap Yerusalem, di situ ada lembah Kidron. Yesus naik ke surganya di situ dan malaikat tadi mengatakan Yesus akan datang seperti waktu ia naik. Dan ia akan datangnya di mana? Lembah Yosafat ini. Untuk apa? Mengadili. Bapak Ibu silahkan mengingat istilah anak manusia di akhir zaman yang mengadili kan? Di Injil Lukas diperjelas, Yesuslah Tuhan yang datang untuk mengadili segala bangsa. Dan penghakimannya itu akan terjadi di lembah Yosafat. Nah, ini nama
yang muncul di kitab Yoel, dan lembah ini diidentikan dengan lembah Kidron antara Zaitun dengan Yerusalem. Ini harus dicerna dulu karena keterangan yang seperti ini ya nggak sering kita ini dapatkan yang seperti ini. Seringkali nubuat Yoel dilewati begitu saja kalau membaca Kisah Para Rasul. Tapi ini bagian yang penting untuk diperhatikan. Dengan menunjukkan nubuat Yoel, jadi Petrus mau mengatakan ya, yang sedang terjadi ini satu, mereka atau kami sedang menerima Roh Kudus dan kami bernubuat seperti yang disampaikan Yoel. Kemudian yang kedua, Yesus itu akan datang nanti, datang lagi dan datangnya di lembah Kidron di dekat Bukit Zaitun. Dia akan datang untuk menghakimi segala bangsa, juga seperti yang dinubuatkan oleh Yoel. Bisa dipahami? Terima apa enggak? Tunggu dulu. Bapak Ibu boleh enggak terima dengan keterangan saya, tetapi pahami dulu sebelum menerima atau tidak menerimanya. Bisa? Ini memahami ya nubuat, memahami kutipan perjanjian lama kadang-kadang ya perlu yang seperti ini. Nah, kemudian Petrus kan bicaranya kepada orang-orang Yahudi yang punya pengharapan yang sama, yang punya keyakinan yang sama. Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu kita lanjut ya, balik ke Kisah Para Rasul sekarang bab 2. Di ayat 22 Petrus mulai berbicara tentang Yesus. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi yang menyalib dan membunuh Yesus itu siapa? Bangsa yang durhaka. Jawabannya Orang Roma. berdasarkan teks, bukan berdasarkan memori. Ya. Orang-orang Yahudi. Roma. Mana ada Roma? Romawi. Baju. Bangsa durhaka. Bangsa-bangsa Bangsa durhaka. durhaka. Orang Oh, Israel. kamu salibkan, kamu bunuh. Yang nyalibkan siapa jadinya? Orang-orang Israel. Lihat ayat 22. Petrus bicara kepada orang-orang Israel, gitu kan? Iya. Lalu ayat 23, kamu, berarti kamunya siapa? Orang Israel. Orang Israel. Orang Israel. Sudah kelihatan berani belum Petrusnya? Berani. Berani. Belum selesai. Nuduh Tadinya bangsa. dia sembunyi, nggak berani nongol. Sekarang mengatakan kamu sudah bunuh Yesus. Padahal Yesus itu adalah orang yang ditentukan Allah, buat mukjizat, Allah menggunakan untuk melakukan kehendaknya. Nah, ayat 24. Namun Allah telah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari sengsara maut. Lihat, orang-orang Israel membunuh Yesus, tetapi Allah membangkitkan Yesus. Itu sama dengan kamu sudah membunuh Yesus, tetapi Allah membangkitkan Yesus. Jadi yang sebenarnya kamu lawan siapa? Allah. Allah. Lebih keren lagi kan omongannya sekarang. Kemudian ini cerita ngomongnya masih panjang.
Berikutnya ayat 36. Nah, lebih jelas lagi ini. Bapak Ibu, perhatikan ayat 36. Jadi seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bapak Ibu perhatikan orang-orang Israel diperlawankan dengan Allah ini berkaitan dengan Yesus. Nah, kemudian ayat 37. Mereka ngerasa kok. Jadi seluruh ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Karena apa? Mereka ngaku, kami sudah membunuh Yesus tadi. Terus sekarang kami harus buat apa? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Jadi Petrus menunjukkan kamu harus bertobat. Maksudnya bertobat bagaimana? Sebelumnya menolak Yesus, sekarang menerima Yesus. Sekarang mereka harus dibaptis dalam nama Yesus, dan sesudah itu mereka akan menerima Roh Kudus. Nah, kemudian lihat ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, nyanyi siapa di sini? Perkataannya. Petrus. Kan? Petrus. Dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sebelumnya yang ngumpul tadi, ingat ada angka 120 ya? Iya. Sekarang bertambah menjadi bertambah kira-kira 3.000. Bertambah menjadi 3.000 atau jadi 3.120? 3.000 semua. 3.120. Bukan menjadi, tapi bertambah 3.000. Nah, sekarang gini. Udah satu paroki kan ini? Boleh satu paroki ini, sudah. Langsung satu paroki. Nah, sekarang begini. Ini bicara tentang, ini keterangan kecil saja ya. Anggaplah intermezzo aja. 3.000 orang ya. Baptis di Yerusalem, yang dibaptis 3.000 orang. Kalau ngotot baptisnya baptis selam, Bapak Ibu ingat, nyelamkannya di mana? Nggak mungkin ke Yordan, jauh kalau mau ke Yordan. Sungai Yordan dari Yerusalem jauh loh ya. Jangankan ke Yordan, ke Yeriko aja sudah 27 kilo. Yerusalem Yeriko 27 kilo. Kemudian masih harus ke timur lagi, baru nyampe Sungai Yordan. Kalau baptisnya di dalam kota Yerusalem, di situ ada 2 kolam, kolam Bethesda dan kolam Siloam. Kalau sudah sampai urutan 1.000, kolamnya kira-kira akan jadi kayak apa? Putek. Cendol. Putek. Cendol dapat. Nah, jadi nggak perlu apa menyebutnya ya, berdebat tentang soal baptisan diselamkan, lalu gereja Katolik baptisnya nggak sah, dan seterusnya. Mereka nggak tahu yang mengatakan seperti itu, bahwa dulu di gereja Katolik itu ada kolam pembaptisan. Sekarang cuma ada bejana pembaptisan. Tapi dulu di abad-abad lampau, itu ada kolam. Jadi kalau ada yang mengatakan gereja Katolik baptisnya nggak sah,
Bapak Ibu malah bisa mengatakan, cara itu sudah kami tinggalkan. Dulu gereja-gereja kami itu sudah ada kolam pembaptisan, kami nggak pergi ke kolam renang. Malah disediakan di depan gereja kolam pembaptisan. Tapi kemudian yang menjadi penting bukan soal tenggelam atau enggak, menyelam atau enggak, tetapi yang pasti air. Ya, enggak ada baptis pakai pasir, itu enggak ada. Air yang menjadi penting. Nah, kemudian begini, sudah ketemu dengan jemaat jadinya ya, persekutuan orang yang percaya. Ini yang seringkali disebut sebagai lahirnya gereja, dan ini seringkali juga yang disebut sebagai gereja perdana. Jadi jangan malu-maluin kalau pergi ke Yerusalem terus tanya, gereja perdana yang dicari bangunan gereja yang pertama kali dibuat oleh para rasul. Enggak ada. Gereja kelahiran Yesus yang di Bethlehem, Basilika kelahiran Yesus di Bethlehem, itu aja bangunan pertamanya kan 339, Ratu Helena, Kaisar Konstantinus. Tapi bangunan itu direnovasi kemudian baru abad ke-6 yang kita lihat sekarang. Jadi nggak ada bangunan gereja dari abad pertama, nggak. Tapi yang dimaksudkan gereja perdana itu adalah persekutuan para pengikut Yesus yang dibaptis pada hari Pentakosta ini. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Oh, Pak Seto mau tanya, Ya, Bu Ayu silakan. itu kisah para ini antara TB1 dan TB2, kisah para rasul bab 2, di TB1 itu ditulisnya ada orang percaya, kalau di TB2 kok mereka. Kemudian di ayat 6 TB2 disebut lagi orang percaya. Bingung Pak Seto? Kalau bingung, pilih satu. Coba sekarang. Sekarang Ibu lihat ayat berapa tadi, Bu? Pasal 2 Ya. ayat 1 di TB1 kan ditulisnya orang percaya. Kalau di TB2 mereka. Kemudian di TB2 ayat 6 disebut orang-orang percaya. Prinsip dulu ya. Prinsip. Ketika bicara tentang terjemahan yang diperbaiki, itu para penerjemah memeriksa teks Indonesia dan kemudian memeriksa teks Yunani. Ketika menemukan ada teks Indonesia terjemahnya nggak sesuai, maka kemudian ya diperiksa teks Yunaninya, dan kemudian berdasarkan pemeriksaan ulang terhadap teks Yunani, nah itulah kemudian yang dimasukkan di TB2. Nah, kemudian sekarang begini, kalau misalnya Ibu membaca yang TB, semua orang percaya, siapa orang percaya itu? Rasul-rasul. Nggak bisa lain kan? Ibu harus memeriksa teks sebelumnya kan? Yang tadi kumpul bersama berdoa tadi kan? Nah, di TB2 sudah langsung ditunjukkan ini mereka. Ya, saya nggak bawa teks Yunani. Berarti mereka tuh rasul dan orang yang tidak percaya gitu. Dari mana bisa mengatakan orang yang tidak percaya? 120 orang. Yang ingat yang sebelumnya tadi loh, Bu. Ada rasul-rasul, ada perempuan-perempuan. Terus ada siapa lagi? 120 orang tadi kan? Iya. Nah, ini ke situ.
Lalu di teks di ayat 6 hanya disebutkan mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya. Ini yang dimaksud yang sama dengan yang di ayat 1. Kejauhan. Coba Ibu baca ayat 5 sampai 6, lalu ngerti pasti. Baca aja. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Terus Ketika terdengar bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. nah sekarang lihat di ayat 5. Orang-orang Yahudi dari segala kolong langit ya. Ya. Ayat 5. Kemudian ayat 6 ada terdengar bunyi lalu berkerumunlah orang banyak. Orang banyak itu siapa? Orang-orang Yahudi. Ya, lalu setelah kata orang banyak, mereka terkejut karena mereka mendengar masing-masing mendengar orang-orang percaya itu. Nah, merekanya siapa? Orang Yahudi. Ya begitu, orang Yahudi yang datang dari negeri-negeri lain tadi. Ya kan begitu. Kata ganti mereka, ya Bapak Ibu harus lihat konteks. Kalau di TB 1 ayat 6, orang percaya di sini dikatakan rasul-rasul. Iya. Iya, saya itu tadi yang di TB1 itu ya. Udah, lihat dulu TB1. Lalu penerjemah akan memeriksa teks Yunani. Ternyata di teks Yunani yang lebih sesuai yang kemudian dimasukkan di TB2. Itu fungsi dari revisi. Jadi kita lihat TB2 aja ya Pak ya. Kalau sudah memungkinkan untuk TB2 ya silahkan. Tapi kalau masih saya tidak berani untuk menganjurkan karena Bapak Ibu ya beda-beda. Saya termasuk yang nggak menganjurkan kalau saya bicara menggunakan TB2 begini, itu sekaligus saya memeriksa. Kalau Bapak Ibu menemukan yang seperti itu nggak usah bingung. Yes. Ya, Bu Ayu udah tahu, udah Ya, paham? makasih. Ya. Lumayan. Ya, kalau di teks Yunani memang persis di bagian tadi ya, mereka semua ayat 1 itu menerjemahkan kata esan pantes. Enggak ada kata percayanya. Ya. Terima kasih Pak Seto. Ya, mari. Ya, ada lagi? Ya, aman? Aman, kayaknya pada paham. Masalahnya itu tahu nggak paham tapi tahu-tahu lift nggak mau datang lagi itu Pak, yang saya khawatirkan. Enggak lah. Baik, kalau nggak ada kita lanjut kalau begitu. Sekarang ke bab 3. Bab 3 ya. Pada ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah.
untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka ke dalam bait Allah sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, lihat efeknya ya. Semua orang yang melihat dia berjalan sambil memuji Allah dan mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Mereka pun takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Ketika melihat hal itu, ia berkata kepada orang banyak itu, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu, perhatikan, menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Nah, Bapak Ibu, kalau mau diringkaskan cuma sederhana saja. Petrus membuat mukjizat, yaitu membuat orang lumpuh berjalan, gitu kan ya. Nah, sekarang begini. Penyembuhan atau mukjizat ini, Bapak Ibu, ini bukan tujuan. Jadi tujuan Petrus dan Yohanes itu bukan menyembuhkan orang sakit, bukan membuat orang lumpuh berjalan. Sekarang begini aja dah. Apakah pengemis di bait Allah itu cuma satu ini? Sedekah, Bapak Ibu, itu salah satu dari tiga keutamaan orang Yahudi. Doa, puasa, sedekah. Jadi orang Yahudi di zaman itu sedekahnya luar biasa. Itu salah satu bentuk keutamaan. Dan banyak orang miskin memberi kesempatan kepada orang banyak untuk memberi sedekah. Dan biasanya sedekah dilakukan di tempat-tempat suci. Bait Allah itu salah satunya. Jadi orang datang ke tempat suci, ya, itu akan ketemu orang-orang miskin dan pengemis, di mana orang bisa memberi sedekah. Jadi nggak mungkin pengemis yang cuma satu. Kalau pengemis yang cuma satu di bait Allah, nggak lama dia akan pensiun pasti. Oh, yang datang ribuan, puluhan ribu orang, pengemisnya cuma satu, nanti malah lebih kaya daripada para peziarahnya kalau begitu. Tapi yang disembuhkan Petrus cuma satu. Nah, kemudian kisahnya sederhana saja kan ya. Perhatikan ayat 6. Emas dan perak nggak ada padaku. Aku nggak punya duit, itu udah. Tapi apa yang aku punyai, aku berikan kepadamu. Lalu perhatikan ucapan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Yang dengar nama Yesus, itu kan cuma pengemis ini kan ya.
Nah, kemudian orang ini beneran berdiri, terus kemudian jalan. Lompat-lompat, ngikuti para Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Pengemisnya kan agak apa ya, sudah pengemis tetap gitu ya. Bukan pegawai tetap ya, pengemis tetap di situ gitu ya. Karena biasanya diantarin ke situ kan. Orang-orang hafal, kenal, ini pengemis yang biasanya di gerbang indah kok sekarang jalan ikut Petrus. Orang banyak pada ngikuti terus. Semua orang curiga. Ini pasti Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang ini. Dari tatapan mata orang banyak itu, Petrus menarik kesimpulan. Orang banyak itu menyangka bahwa dialah yang membuat orang lumpuh ini jalan. Nah, kesempatan ini Bapak Ibu digunakan oleh Petrus untuk berbicara. Sekarang lihat ke ayat 12. Ayat 12 dulu ya. Ini tadi. Mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesadaran kami sendiri? Bukan. Bukan aku. Bukan karena aku hebat. Aku bisa menyembuhkan, membuat orang ini berjalan. Nah, kemudian lihat ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus walaupun Pilatus memutuskan untuk melepaskan dia. Namun kamu telah menolak yang kudus dan benar serta mengendaki seorang pembunuh untuk diberikan kepada kamu. Kamu telah membunuh perintis kehidupan, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tentang hal itu, kami adalah saksi. Ingat bab 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. 16. Karena kepercayaan kepada nama Yesus, nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kenal ini. Kepercayaan itulah yang telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu. Sederhananya sekarang begini, yang sebenarnya menyembuhkan orang lumpuh, yang sebenarnya membuat dia berjalan, itu adalah Tuhan Yesus. Nah sekarang begini, Bapak Ibu ingat tugas para rasul tadi ya, kamu akan menjadi saksiku. Saksi itu punya dua tugas. Satu, menyaksikan, melihat. Dan yang kedua, memberi kesaksian. Dia harus berbicara tentang apa yang dilihatnya, yang didengarnya. Para rasul menjadi saksi Yesus. Berarti dia harus berbicara tentang Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah orang yang kamu bunuh. Dia itu siapa? Sebenarnya perintis kehidupan. Ya, kemudian yang kudus dan yang benar. Kamu ikut dia. Tetapi kalian membunuh Yesus. Tapi kemudian lagi Allah membangkitkan Yesus. Nah, Yesus yang sudah bangkit itu enggak kelihatan lagi. Enggak semua orang bisa melihat Yesus yang sudah bangkit karena sudah tidak punya raga atau tubuh alamiah lagi. Yesus sudah mati, tapi dia bangkit. Tidak kelihatan, tetapi kuasanya bisa dialami, bisa dirasakan. Dan kuasanya bisa biarpun nggak kelihatan, kuasanya dahsyat kan? Lihat sekarang begini Bapak Ibu, perhatikan keadaan orang lumpuh itu. Ayat 2. Keadaan orang lumpuh bab 3 ayat 2.
lumpuh sejak lahir. Bapak Ibu pasti tahu kan konsekuensinya kalau orang ini lumpuh sejak lahir. Keadaan kakinya bagaimana? Kecil. Kecil. Keadaan kakinya ya itu kalau lumpuh dari bayi ya kakinya mengecil. Kalau kemudian orang ini lihat kakinya jadi kuat, pergelangan kakinya kuat, bisa melompat, bisa berjalan. Nah, kakinya menjadi normal sekarang. Nah, kekuasaan yang dialami oleh orang lumpuh ini ya begitu hebat. Yesus tidak kelihatan, tapi kuasanya jelas. Bisa dilihat, bisa dirasakan. Nah, sekarang lebih lanjut. Tuhan Yesus memberikan kepada para rasul tugas untuk menjadi saksi, kan? Dan kemudian Tuhan tidak hanya ngasih tugas. Perhatikan, Tuhan membekali mereka dengan Roh Kudus sehingga bisa berbicara. Bukan hanya dengan berani, tetapi dengan pemahaman yang sangat hebat. Nah, kemudian sekarang kita lihat Tuhan ternyata juga membekali mereka dengan kemampuan untuk membuat mukjizat. Nah, kalau Petrus, para rasul itu membuat mukjizat, fungsi mukjizatnya itu bukan membuat orang lumpuh jadi jalan. Fungsi mukjizatnya adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit dan kekuasaannya bisa dialami, dirasakan. Dan ini menolong orang untuk percaya kepada pemberitaan para rasul. Bapak Ibu lebih jelas lagi, Tuhan Yesus memberi mereka tugas, tapi Tuhan juga memberikan pertolongan, sarana kepada mereka. Nah, kemudian sekarang lanjut ke ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang ditetapkan bagimu sebagai Kristus. Kalau mendengar kata Kristus, Bapak Ibu silahkan mengingat kata Raja Penyelamat saja. Nah, kemudian bab 4 ayat 1. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki mendatangi mereka. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu perhatikan, yang komplain ada ini imam, kepala pengawal, terus ada orang Saduki. Orang Saduki sudah keberatan dengan kebangkitan badan. Orang Farisi menerima kebangkitan badan. Masalahnya, para rasul mengatakan dalam Yesus ada kebangkitan. Sementara yang ngomong itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab langsung pada pembunuhan Yesus. Orang-orang itu yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pembunuhan Yesus. Dan Petrus mengatakan, dalam Yesus ada kebangkitan. Itu yang membuat mereka marah. 3, mereka menangkap kedua rasul itu dan menjebloskan mereka dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena hari telah malam. Namun, di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi ini ya kira-kira 5.000 orang laki-laki. Cepat ini. Jadi 5.000.
Nah, kemudian dibawa kemana mereka? Ditahan ya, dua rasul ini ditahan ya. Udah malam. Nah, ayat 5. Keesokan harinya, para pemimpin tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Ini yang mengadili, yang menghadapi Petrus dan Yohanes, ini lebih daripada yang menghadapi Yesus. Ini imam yang sedang berkuasa, imam besar yang sedang berkuasa, dan mantan-mantan imam besar ngumpul. Kemudian Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Hal apa? Menyembuhkan orang lumpuh tadi itu. Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka, hai pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Jelas juga kan jawabannya. Tadi itu para rasul menghadapi rakyat. Sekarang Petrus menghadapi pimpinan rakyat, pemimpin umat yang sekali lagi bisa dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab langsung pada pembunuhan Yesus. Dan mereka mengatakan, ini Petrus mengatakan, Yesus itulah yang sebenarnya menyembuhkan, membuat orang ini bisa jalan lagi. Kamu ingat siapa Yesus? Yesus itu adalah yang kamu salibkan. Orang yang kamu bunuh itu dibangkitkan oleh Allah, dan setelah bangkit dia menyembuhkan orang ini. Nah, kemudian sekarang lihat, ini kalimat penting ayat 12. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, kita belum diskusi itu. Ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka mengenali keduanya sebagai pengikut Yesus. Namun karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Nomor ayat 13. Mereka itu tahu dua orang ini bukan orang yang terpelajar, bukan seperti mereka. Tetapi mereka ini kok berani sekali. Berani bagaimana? Ini imam besar dan mantan-mantan imam besar kumpul semua. Ini sudah menunjukkan mereka orang yang paling terhormat di antara orang Yahudi. Belum lagi kalau bicara tentang mahkamah yang menyidang. Orang-orang terkemuka semua dan jumlahnya banyak. Yang dihadapi cuma 2 orang. Atau kalau dibalik, Petrus dan Yohanes menghadapi puluhan orang, 70 orang lebih. Dan Petrus berani, Yesus yang kamu bunuh dibangkitkan oleh Allah. Nah, ini yang membuat mereka keheranan. Yang kedua, yang lain lagi, lihat, orang yang tadi lumpuh dan sekarang bisa jalan lagi, itu ada di samping para rasul ini.
Efeknya apa? Nggak bisa dibantah omongannya. Nggak mungkin bohong kalau kamu membuat orang lumpuh jalan. Nah, yang lumpuh ada di sebelahnya. Ada di sebelahnya, nggak perlu mereka khawatir. Nah, ingat lagi tentang Tuhan memberi para rasul pertolongan dalam menjalankan tugas. Yang satu, Roh Kudus yang menunjukkan kepada mereka apa yang harus mereka katakan. Dan kemudian yang kedua, mukjizat. Nah, lanjut dulu. Setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, dua rasul disuruh keluar meninggalkan ruang sidang ya. Berundinglah mereka dan berkata, mereka diskusi ini, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang mencolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersebar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Nggak bisa dibantah omongan mereka. Jadi harus diancam supaya mereka nggak nyebut-nyebut nama Yesus lagi. 18. Setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tapi lihat, Petrus 19, Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan dengar. Nggak mungkin mereka diam. Nggak mungkin nggak bicara tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Bapak Ibu lihat lagi, ini peran saksi kan? Saksi melihat, mendengar, dan Petrus mengatakan nggak bisa kami diam, kami harus ngomong. Kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu lihat keberanian untuk berbicara, keberanian untuk memberi saksi. Nah, kemudian ayat 21, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang itu tidak menemukan jalan untuk menghukum mereka karena orang banyak memuliakan Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Orang pada senang melihat, orang pada percaya karena melihat orang lumpuh itu bisa jalan sekarang. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Ngapain disebut umur di sini? Kalau masih muda, masih kecil, kesaksiannya kurang diperhatikan. Kesaksiannya kurang dipercaya. Kalau sudah umur 30, itu dianggap dewasa. Umur 40, nah lebih dari dewasa. Apa yang dia katakan layak untuk dipercaya. Nah, 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan ini Bapak Ibu, tentang peran Roh Kudus tadi, Bapak Ibu sekarang tolong periksa, kita lihat yang di Injil Lukas saja ya, Bapak Ibu silakan ke Lukas bab 12. Karena kita baca kisah para rasul, kita cari
Injil Lukas. Bab 12. Ayat 11. Ini Tuhan Yesus pernah berkata kepada para rasul. 12:11. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat atau kepada pemerintah dan penguasa, janganlah khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Bapak Ibu, perhatikan saat itu juga. Jadi kalau para rasul nanti dihadapkan ke majelis, dihadapkan ke ini mahkamah agama, gitu ya, ke pemerintah, ke depan raja, nggak usah mikir mau ngomong apa nanti. Ikuti saja. Nggak usah khawatir, kenapa? Roh Kudus akan menunjukkan kepada kamu. Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Dan nggak nunggu lama, saat itu juga. Nah, Bapak Ibu, nggak semua pernah mengalami yang seperti ini ya. Tapi jangan berpikir kalau saya nggak pernah mengalami berarti nggak ada. Nah, sekarang begini. Roh Kudus sudah diterima oleh para rasul. Di kisah bab 2 tadi, di Pentakosta, kita melihat roh itu memberikan kemampuan kepada mereka untuk berbicara, sehingga ucapan mereka dimengerti oleh orang-orang dengan bahasa yang berbeda. Mereka bicara dengan berani, dan kemudian mereka juga menjelaskan apa yang terjadi dengan menggunakan kutipan dari perjanjian lama. Nah, di kisah bab 4 ini tadi, kita melihat yang lain yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada mereka, kepada para rasul, khususnya kepada Yohanes, lebih khusus lagi kepada Petrus. Jadi kepada para rasul, kepada Petrus dan Yohanes, khususnya kepada Petrus. Ini bukan ujian skripsi. Kalau ujian skripsi dulu, Bapak Ibu perlu waktu berapa lama untuk persiapan? Tapi juga nggak bisa mau menghadapi ujian skripsi, tapi percaya kepada Roh Kudus lalu nggak persiapan. Itu lain lagi. Itu berarti dosen pengujinya dianggap penganiaya itu nanti. Tetapi berkaitan dengan pemberitaan Injil, Yesus sudah mengatakan, karena memberitakan Injil, kamu akan mengalami kesulitan di hadapan para penguasa, majelis agama. Tetapi kamu nggak usah khawatir. Roh Kudus akan menolong kamu. Menolongnya bagaimana? Kalau namanya di sidang, dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi, dihadapkan kepada pemerintah, pasti tuduhan disampaikan dengan kata-kata. Dan para rasul diingatkan, nggak usah khawatir. Roh Kudus akan mengajar kamu. Saat itu juga Roh akan menunjukkan apa yang harus kamu katakan. Dan beneran itu yang dialami oleh Petrus dan Yohanes kan. Yang kemudian terjadi adalah orang-orang yang keheranan. Para pemuka Yahudi, para elit agama Yahudi yang ada di Yerusalem, melihat para rasul itu cuma orang-orang Galilea. Ini kayaknya lebih daripada ini yang di katedral menghadapi orang kampung sawah, masih kurang jauh itu ya. Masih ini apalagi tatarannya yang tinggi. Mereka orang-orang yang bisa dikatakan ya orang-orang paling
paling tinggi dalam agama Yahudi. Mereka bingung menghadapi rasul-rasul yang orang-orang biasa, tapi ngomongnya berani. Dan omongannya disertai dengan mukjizat. Nah, Bapak Ibu, ini yang dilakukan oleh Petrus, seperti yang dikatakan Yesus sebenarnya. Kamu tunggu di Yerusalem ya, nunggu janji Bapa. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan tugasmu adalah menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan yang kita lihat ini tadi, Petrus yang bertindak sebagai saksi di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, saya akan beralih ke teks yang lain. Tapi sebelumnya, kalau ada yang mau disampaikan lebih dulu, silahkan. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan ini. Karena yang berikutnya agak berbeda. Enggak ada. Malah kayak enggak belajar gitu ya. Enggak berasa kalau belajar. Dengerin doang. Ya, enggak, Bapak Ibu enggak perlu berpikir keras kan ya? Pas itu bab 4 ayat Soalnya 6 ada Yohanes juga ya, para imam besar. Ya, nama Yohanes sudah banyak. Bapak Ibu pergi ke Jawa Tengah cari Joko gitu, Bu. Atau pergi ke Bandung cari Asep. Itu nama itu banyak. Jadi nama-nama akan terbatas. Nama-nama, sekali lagi kalau bicara tentang suku gitu ya, nama-namanya terbatas, Bu. Jadi kalau ada orang yang namanya sama, ya biasa saja gitu. Kalau di Injil Matius, Bapak Ibu akan ketemu Yesus orang Nazaret atau Yesus Barabas. Ayo. Yesus Barabas loh ya. Bukan Barabas, Yesus Barabas. Ya, begitu saja itu. Ya, kenapa Ibu? Yesus Barabas, maksudnya Yesus juga disebut Barabas. Ya, berarti kita harus buka Injil Matius. Ya, silahkan. Injil Matius. Tapi yang di yang TB1 jangan-jangan. Ayat 27 ayat 17. 27 ayat 17. TB2 tertulis juga. Tertulis juga ya? Iya. Itu yang saya maksudkan. Oh iya. Yesus Bu Barabas. Leni mau kenalan sama Yesus Yesus. Barabas. Nggak nyangka ya? Iya, nggak tahu, kalau nggak dari Pak Seto mah nggak tahu. Siapa dulu yang ngajar, walah. Iya. Alkitabnya sama aja. Ya, itu tentang kesamaan nama ya. Saya nggak, ada banyak contoh, tapi kan nggak usah saya sebutin lebih lanjut. Ya. Baik, ada lagi? Baik, kalau nggak ada ya saya lanjut. Sudah ada jemaat di Yerusalem kan ya. Jumlahnya banyak, sudah ribuan. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan lihat ke ayat 32, bab 4. 4 ayat 32. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa.
Dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi komunitas persekutuan orang yang percaya di Yerusalem ini menerapkan pola milik bersama ya. Nggak usah pakai ya bisa, tapi nggak perlu disebut kayak komunis. Kebalik, ini sudah duluan ada milik bersama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Masih bicara tentang milik bersama, 34. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, sebab semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Nah, kita ketemu 3 orang bar kan, tadi ada Barsabas, sudah ketemu Barabas, sekarang kita ketemu Barnabas. Artinya anak penghiburan seorang Lewi kelahiran Siprus. Ini Bapak Ibu contoh yang lain lagi kalau bicara tentang orang Yahudi perantauan pulang menetap di Yerusalem. Barnabas itu dikatakan orang Lewi, berarti orang Yahudi dong. Tapi kelahiran Siprus. Bapak Ibu masih ingat Simon yang bantuin Yesus itu orang mana? Simon yang bantu pikul salib. Kirene itu di mana? Kalau Bapak Ibu lihat peta itu adanya di Afrika Utara, Libya. Nah, kok di Yerusalem? Itu orang Yahudi perantau yang pulang. Dan orang-orang kayak gitu banyak di zaman itu. Mereka pulang, tetap nggak bisa bahasa Ibrani. Mereka tetap berbahasa Yunani. Nah, kemudian, jadi gereja jemaat di Yerusalem itu menetap melakukan hidup bersama, milik bersama ya. Dan kemudian, apa yang terjadi? Orang-orang menjual harta milik mereka, duitnya diserahkan kepada para rasul, lalu para rasul membagi kepada anggota jemaat sesuai dengan kebutuhan. Contohnya adalah Yusuf. Dia menjual ladang, terus uangnya diserahkan kepada para rasul. Ini contoh baik kan? Contoh positif, tidak ada masalah. Tapi soal muncul ketika ada Pak Ananias dan Bu Safira. Bapak Ibu, ini namanya Ananias ya. Yang membaptis Paulus namanya siapa? Ananias juga. Nama yang sama. Yang membaptis Paulus Ananias kan? Iya. Tapi ini Ananias orang Yerusalem, yang baptis Paulus Ananias orang Damsyik. Nah, Ananias dan istrinya Safira. Nah, ringkasnya begini supaya nggak salah memahami. Pasangan suami istri ini menjual sebidang tanah laku 100 juta. Gitu ya. Laku 100 juta. Bapak Ibu lihat ayat 2. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualannya itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. 25 juta dia simpan sendiri, yang 75 juta diserahkan kepada para rasul. Kemudian ayat 3. Namun Petrus berkata, Petrus ya, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis?
sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Belum kelihatan? Ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaan? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Jadi kayak tali gitu ya, nyawa itu ya, putus. Kesalahan Ananias apa? Nggak langsung kelihatan di dalam teks. Menahan 25 juta, menyerahkan 75 juta, ada masalah? Nggak ada. Tidak jujur. Tapi nanti baru kelihatan ketika ini Ananias sudah mati. Istrinya. Dan ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, nah ini, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jadi kan yang diserahkan 75 juta. Padahal tanahnya sebenarnya kan laku 100 juta, yang 25 dia tangan. Lalu rupanya lalu perempuan itu jawab, betul sekian, betul 75 juta. Jadi kesalahan keduanya adalah nggak jujur, memberikan sebagian, tapi mengatakan ini adalah semua dari hasil penjualan tanah. Kenapa harus mengatakan semua? Ya, kalau sudah dianggap salah, ya berarti kita memikirkan yang salah-salah saja. Maksudnya begini loh, supaya seperti yang lain, supaya dianggap seperti yang lain hebat memberikan semuanya. Kan bisa begitu. Atau mungkin juga ya malulah kalau saya menyimpan tapi kemudian saya menjual tanah, tapi sebagian saya simpan hasilnya. Mungkin juga ada rasa malu di situ. Tetapi bagaimanapun, lihat ayat 9. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Nah, Bapak Ibu, begini. Ini kalau mau ketemu Petrus hati-hati ya, jangan sampai bohong. Sampai bohong sama Petrus, hukumannya adalah mati, eksekusi di tempat. Putus nyawanya, Pak. Nah, sekarang begini. Catatan kecil saja tapi serius. Di Perjanjian Lama itu ketemu Tuhan menghukum, Tuhan membunuh. Lalu mengatakan Allah di Perjanjian Lama itu kejam. Pernah dengar, pernah ngomong begitu? Aku juga. Nah, sekarang mana lebih kejam? Bandingkan dengan Kisah bab 5 ini. Cuma bohong. Ya, tapi yang dibohongin Roh Kudus. Nah, hukumannya apa? Mati. Eksekusi di tempat. Nah, kalau di Perjanjian Lama, memang kesalahannya lebih kecil dari bohong. Ada yang melawan Allah banyak. Menyembah berhala jauh lebih keras daripada berbohong ini. Pilih mana? Dibohongi atau dimadu? Kedua enggak. Nah, ibaratnya begitu. Di Perjanjian Lama, itu orang Israel, itu kan umat Yahweh. Tapi orang Israel pergi kepada dewa-dewi lain. Itu jahatnya kayak apa? Hukumannya cuma dibuang, hukumannya cuma mati. Ini cuma bohong, hukumannya mati juga. Jadi maksud saya,
Kalau orang mengatakan Allah di perjanjian lama kejam, jangan-jangan juga harus menyimpulkan Allah perjanjian baru juga kejam. Malah lebih kejam. Cuma bohong aja mati. Pula ini kan pernah mengungkapkan kekejaman Allah ini kan ya. Jangankan orang lain, anaknya sendiri dibiarin mati. Nah, Yesus itu kan anak Allah. Anaknya dibiarkan mati, dibunuh, disalib. Kurang kejam apa coba? Iya, dulu kan aku bilang gitu. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang apa menyebutnya ya, kekejaman, itu kita tidak bisa sesederhana itu bicaranya. Maksudnya begini, kalau Tuhan memberikan hukuman itu tidak sama dengan Tuhan kejam. Kalau menghukum itu sama dengan kejam, Bapak Ibu itu pernah menjadi orang kejam atau pernah menjadi korban kekejaman? Dua-duanya. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Karena dulu pernah dihukum, sekarang gantian saya menghukum gitu ya. Enggak gitu, tapi hukuman dipandang sebagai salah satu cara untuk mendidik. Hukuman dipandang sebagai cara satu untuk mendidik, yang kedua untuk menunjukkan keadilan. Ya kan? Menunjukkan keadilan. Kemudian hukuman juga digunakan sebagai peringatan. Peringatan. Bapak Ibu nggak pernah berdoa untuk Pak Ananias dan Bu Safira kan? Tidak. Teks ini bicara atau ditulis supaya kita baca dan belajar. Kita nggak mau ngurus tentang nasib Ananias dan Safira di dunia akan datang seperti apa. Itu bukan urusan kita. Tapi cerita ini disampaikan kepada kita supaya kita belajar. Lalu belajarnya apa? Ya, kalau bohong kepada Roh Kudus, yang memangnya mereka mikir bohong kepada Roh Kudus. Mereka kan hanya bicara kepada Petrus. Tetapi kemudian begini, peringatan untuk membantu, menolong komunitas, menolong persekutuan dengan tulus, tanpa mikir pujian, dan bicara apa adanya. Itu pelajarannya. Kita tidak sedang bicara tentang kejamnya Roh Kudus. Nah, kemudian kalau di perjanjian lama ketemu Allah yang menghukum, Bapak Ibu harus perhatikan penghukuman itu dilakukan satu untuk pendidikan, dua untuk menunjukkan keadilan kepada orang Israel, tapi yang ketiga itu pendidikan untuk yang baca cerita, gitu. Untuk yang baca teksnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan peran Petrus di dalam jemaat, Bapak Ibu lihat, Petrus bertindak sebagai pemimpin jemaat, kan? Bertindak sebagai pemimpin jemaat. Jadi ada 12 rasul. Kalau melihat seluruh kisah, kita akan menemukan Petrus rupanya menjadi pemimpin para rasul. Dan karena para rasul mengurusi seluruh jemaat, maka kita mengatakan Petrus menjadi pemimpin seluruh jemaat. Nah, kemudian belum selesai. Lihat ke ayat 12. 5:12. Banyak tanda dan mukjizat yang dibuat oleh rasul-rasul di antara orang banyak. Gitu ya. Kemudian ayat 14. Makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, tidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka.
Tuhan Yesus saja nggak buat kayak gini kan ya. Nah, kemudian juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, lalu mereka semua disembuhkan. Nah, jadi Bapak Ibu lihat Petrus punya peran yang lebih dari memberitakan Yesus, buat mukjizat, menghadapi pengadilan. Sekarang yang baru saja kita lihat memimpin jemaat dan semua tetap dilakukan. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya ngomong terus loh. Mungkin kita tidak mengalami peran Roh Kudus sedahsyat para rasul ya. Sedahsyat para rasul. Tidak sedahsyat Petrus gitu ya. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak mengalami peran Roh Kudus. Maksudnya begini, yang sedahsyat itu saya bicara pakai bahasa Indonesia, tetapi orang-orang dari negeri lain bisa ngerti omongan saya. Saya belum pernah ngalami yang kayak gitu. Tetapi ada hal yang lain yang kita perlu perhatikan, dan kita mengalami Roh Kudus dengan cara yang bisa jadi berbeda. Nah, sekarang begini dulu. Petrus tadi menjelaskan peristiwa Yesus, siapa Yesus gitu ya. Tapi bisa terjadi kita mengalami yang sebaliknya. Roh Kudus menolong saya untuk memahami. Nah, sekarang begini misalnya. Bapak Ibu, ini kan saya hanya minta Bapak Ibu baca teks. Lalu saya memberi keterangan. Kemudian Bapak Ibu hanya dengar omongan saya. Tapi apa yang ada di pikiran dan ada di dalam hati Bapak Ibu, jelas itu ada di luar kemampuan saya. Bukan mulut saya yang akan mempengaruhi apa yang ada di pikiran dan hati Bapak Ibu. Bagaimana firman yang kita dengarkan itu kita bisa mengerti, lebih lanjut, membersihkan pikiran dan hati kita. Itu jelas sudah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Nah, sepertinya soal yang biasa saja, tapi kemudian Bapak Ibu memang begini, kalau kita tidak pelajari tentang pekerjaan atau karya Roh Kudus, mungkin kita juga nggak tahu Roh Kudus itu ngapain di dalam diri kita. Jangankan mikir Roh Kudus ngapain, kadang-kadang lupa kok kalau Roh Kudus sudah dalam diri kita. Tiap hari buat tanda salib, iya nyebut Roh Kudus. Tapi belum tentu semua orang yang bikin tanda salib itu setiap waktu, setiap hari sadar Roh Kudus ada di dalam dirinya. Nah, kemudian Bapak Ibu, tidak semua orang juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi ini, memberi kesaksian seperti para rasul begini kan ya. Tidak semua orang punya kesempatan. Tapi kemudian Bapak Ibu bisa mengalami Roh Kudus dengan cara yang berbeda. Tapi masih dalam urusan menjadi saksi. Dalam urusan menjadi saksi. Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya. Ini contohnya agak pertanyaannya negatif. Bapak Ibu semua tahu kan ya, kamu adalah garam dunia. Dan Bapak Ibu ngerasa Tuhan bicara seperti itu pada Bapak Ibu enggak?
Semua juga sudah tahu kalau kalau menjadi garam itu pemahaman sederhananya menjadi teladan. Tapi pernah nggak Bapak Ibu menjadi rendah hati dan menolak untuk menjadi teladan? Aku nggak pantas. Semua mengatakan pewartaan yang efektif itu dengan perbuatan. Dan ada lagi yang lebih ekstrem mengatakan, nggak perlu macam-macam, yang penting berbuat baik. Keren ngomongnya ya, sangat percaya diri. Tapi ketika diperhatikan, diamati diri sendiri, yang amati diri sendiri, pertanyaannya, pernah nggak menolak untuk menjadi teladan hidup beriman? Pernah nggak menolak untuk menjadi teladan pengikut Yesus? Nah, kemudian kalau Bapak Ibu menolak menjadi teladan, mungkin yang bisa jawab hanya yang pernah ya, yang nggak pernah nolak jadi teladan, nggak bisa jawab. Kalau orang pernah menolak untuk menjadi garam, menjadi cahaya, menjadi teladan, Bapak Ibu amati diri sendiri ya, menolaknya itu pakai hati atau pakai otak? Otak, Pak. Otak. Ternyata pakai otak. Mikir terus. Yang menolaknya pakai hati agak sulit itu. Nolaknya pakai otak. Mulai dari kata capek, Nggak pantas itu, nggak pantas. Nggak ada waktu. Kata nggak pantas itu kadang-kadang kalau diperhatikan itu jangan-jangan cuma tutup aja, biar kelihatan manis gitu ya. Tapi alasan yang sebenarnya berat ini, berat. Pernah nggak ketemu orang Katolik, pengikut Yesus, yang sangat optimis dan gembira sekali ketika mendengar berita perintah tentang mengasihi? Pertanyaannya cuma satu aja. Satu orang aja Bapak Ibu pernah lihat, udah cukup. Jadi ketika mendengar perintah untuk mengasihi, seperti aku sudah mengasihi kamu, demikian kamu harus mengasihi, dan orang itu optimis, gembira sekali. Itu yang keren. Tapi pernah nggak yang sebaliknya? Mendengar perintah tentang mengasihi, kalimat pertama yang muncul adalah berat. Kalau yang ini pernah melihat, mendengar, atau pernah mengucapkan? Pernah ngalami, Pak. Dulu. Kalau besok itu namanya cita-cita dan harapan. Kalau yang lalu itu namanya pengalaman. Nah, kemudian bicara tentang berat. Kalau sudah mengatakan berat, nggak akan terjadi apa-apa kan? Udah berat, sulit, terus apa lagi? Itu perlawanan dari otak. Ketika Roh Kudus mau mengerjakan sesuatu, mau memberitahukan sesuatu, mau menyampaikan sesuatu kepada kita, dan kemudian itu ditolak pakai otak, maka tidak akan terjadi apa-apa. Berarti Roh Kudusnya lemah gitu ya. Bapak Ibu, ada masanya Bapak Ibu kita semua itu dihadapkan pada pilihan. Mau ikuti yang dikehendaki Tuhan atau mengikuti Tuhan, dilawankan pakai setan aja biar gampang. Mau mengikuti kehendak Tuhan atau mau mengikuti keinginan setan. Nah, itu seringkali kita dihadapkan pada pilihan itu kan. Yang mengambil putusan untuk ikut Tuhan atau enggak ikut Tuhan siapa? Yang ambil putusan? Sendiri. Kita sendiri, saya sendiri. Tapi kemudian bisa Bapak Ibu sampai pada level Tuhan enggak ngasih pilihan. Tuhan maksa saya untuk melakukan apa yang dikehendaki. Wah, yang ini lebih seru. Tapi nggak enak, nggak nyaman. Tuhan bisa menghindarkan saya dari dosa, jadi menghambat, menghalangi saya berdosa. Tapi Tuhan juga bisa, dalam tanda kutip, memaksa saya melakukan yang dikehendaki. Bapak Ibu silahkan periksa sendiri.
Tapi kemudian yang lebih menjadi lebih penting lagi adalah bagaimana kita melihat Roh Kudus bicara kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kepada kita kemampuan untuk memahami. Tapi kalau ini tidak disadari, maka yang bisa terjadi, ya apa yang dilakukan Roh Kudus nggak ada tanggapan sama sekali dan tidak ada pengaruhnya untuk kehidupan kita. Ini Roh Kudus yang memberitahukan kepada saya ini, saya harus berhenti bicara. Terima kasih. Selamat malam. Terima